Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita untuk pertemuan keempat pada KD tentang bangunan publik atau mabani ammah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Ini tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tempat-tempat umum yang ada di sekolah. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih mendalami beberapa tempat umum yang ada di luar sekolah agar kita mengenal. Di antaranya nanti ada Markazun Tijari ya. Ada Maktabul Barid, ada Masrif. Nah, ini tidak lain tujuannya adalah untuk agar kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Nah, namun sebelumnya mari kita lihat kosakata-kosakata baru yang mungkin sebelumnya kalian belum pernah bertemu dengan kosakata-kosakata ini. Dan ini silahkan dihafalkan sedikit demi sedikit dengan cara sering mengulang-ulang kosakata-kosakata yang baru ini. Pertama ada kata suq. Suq itu sama maknanya dengan kata pasar gitu ya, suqun. Markazun tijari ini supermarket. Markaz itu artinya pusat ya, tijari perdagangan, ya bisa dikatakan pusat perdagangan atau supermarket lah atau mall gitu ya. Terus masrifun itu bank. Mahallun itu tempat. Kalau di supermarket itu ada misalnya mahallul akhziyah, tempat sepatu, maksudnya jualan sepatu, gerai-gerai sepatu gitu ya. Mahallu al-malabis misalnya, itu tempat-tempat menjual pakaian dan seterusnya. Terus ada kata hiza, jamaknya akhziyah, itu artinya sepatu. Lu'batul atfal, ini mainan anak-anak. Lu'bah itu mainan, atfal itu jamak dari kata tiflun, anak-anak. Terus ada kata aminus sunduk, ini yang menjaga kasir itu ya. Kalau perempuan aminatus sunduk, kalau laki-laki aminus sunduk, penjaga kasir. Munasib itu cocok, sesuai nih, munasib. Samanun ini harga, price ya, kalau bahasa Inggrisnya price itu saman. Laisa itu tidak. Laisa itu hampir sama dengan la, cuman penggunaannya dia seperti kata kerja gitu ya. Ghaliyun mahal. Dafa'a yadfa'u membayar. Dafa'a yadfa'u itu membayar. Isal ini artinya struk atau kwitansi kita belanja itu. Bitaqatul i'timan kartu kredit. Terus ada kata tajir pedagang. Ini untuk yang percakapan pertama nanti, dan untuk percakapan kedua itu ada Maktabul Barid kantor pos. Aqrabu lebih dekat atau paling dekat ya. Musafah itu jarak musafah. Ba'idah jauh, ba'idah. Turukun itu jamak dari kata tariqun, jalan. Ghairu selain atau bukan, bisa diartikan selain. Syari' jalan. Irsal mengirim. Kabir itu besar, kabir. Kalau paling besar itu akbar ini ya. Saghir kecil. Yamin itu sebelah kanan. Marra yamurru melewati, berjalan melewati gitu. Yasarun itu sebelah kiri. Bijiwari di samping. Matjar itu dari kata tajir tadi. Tajir itu kan pedagang, kalau matjar itu tempat dagangnya itu atau toko ya. Store gitu. Tordun ini paket. Jawun cuaca atau udara. Ustazun guru, sama dengan mudarrisun. Terus untuk kosakata di hiwar ketiga nanti ini kata ayu khidmah, apa yang bisa saya bantu. Waqa'a yuwaqqi'u tauqi itu menandatangani. Fataha yaftahu itu membuka. Terus ada kata hisab. Hisab di sini karena berhubungan dengan bank nanti ya, ini rekening atau akun. Bitaqatun syakhsiyah, KTP, unwan itu alamat. Ada kata lahzah sebentar.
Auda'a yudi'u itu menabung, menginvestasi. Nuqud itu jamak sama dengan kata fulus. Nuqudun, fulusun. Oke. Nah, di percakapan pertama ini ada pembahasan mengenai fisukil markazi ya. Di supermarket ya. Sukul markazi itu supermarket. Nah, ini tugas kalian nanti diterjemahkan ini. Ini mudah kok sebenarnya percakapannya. Dengan melihat video ini kalian saya yakin bisa menerjemahkan. Tapi tujuannya tidak lain adalah untuk kita memahami ya kosakata-kosakata ini. Jangan hanya sekedar diterjemahkan tapi paham maksud dari percakapan yang diberikan ini. Semakin sering kita membahas percakapan bahasa Arab, itu akan semakin menambah kosakata kita. Kita semakin bisa menghubungkan sebuah percakapan dengan konteks nyata sehari-hari bahasa itu diucapkan gitu ya. Dengan semakin banyak kosakata yang kita miliki, maka akan semakin mudah kita berbicara berbahasa Arab mengenai tema-tema terutama kayak yang kita bahas ini adalah tentang bangunan publik. Baik, ini ada percakapan. Ya akhi, aina markazun tijari. Jadi ini ada percakapan seorang Umar dengan Arif. Saudaraku, kawan gitu ya. Aina markaz tijari, di mana supermarket? Jadi kalau nanya di mana itu ya aina ya. Aina markazun tijari, supermarket di mana gitu. Kata si Arif, hunaka, di sana itu, di sana gitu ya. Bijani bi masrib muamalat, di samping bank muamalat, nama banknya muamalat. Hal hunaka mahallul akhziyah, apakah di sana itu ada gerai sepatu, ada toko sepatu, maksudnya gitu ya, mahallun itu kan tempat. Naam, ya, fi dauril awal, di lantai pertama, amama mahalli lu'batil atfal, di depan tempat mainan anak-anak itu. Jadi di supermarket itu ada toko mainan anak-anak juga ya. Syukran ya akhi. Ya, makasih wahai saudaraku. Ta'al ma'i ila hunak. Ayo ikut saya, ayo bersama saya. Tak ma'i itu bersama saya ke sana ya, ila hunak. Hayya, oke, ayo gitu katanya. Lalu mereka ke sana, lalu nanya nih, ada dialog, ayo khiza'in turid, kamu mau sepatu yang mana? Kata si Umar, abahathu anil hiza lila'bi kuratil qadam. Saya mencari, bahasa itu mencari, hiza, sepatu untuk bermain bola kaki. Lila'bi, la'bun itu la'iba yal'abu, bermain. Untuk bermain bola kaki. Zalika hiza'un jamil. Oh, itu sepatu yang bagus. Kata si Arif sambil memperlihatkan sepatu gitu ya. Hadza hiza'un munasibun li wa samanuhu laisa ghalian. Nah, ini sepatu yang cocok untuk saya. Harganya tidak ghali, mahal gitu ya. Wa samanuhu, saman atau harganya itu laisa ghalian, tidak mahal. Aina adfa? Di mana saya membayar? Hunaka katanya. Oh, di sana, lihat gitu. Nah, pas mereka ke kasirnya itu, ini ada dialog. Ya, ini di kasir maksudnya ya, fi amini sunduk itu di kasir. Sa'adfa'u bi bitaqatil i'timan min fadlik. Jadi kalau kita mau minta tolong dengan orang, itu bisa mengungkapkan dengan kata min fadlik, please itu ya kalau bahasa Inggrisnya. Saya akan bayar dengan kartu kredit, katanya please, tolong ya, tolong. Kata si pedagangnya itu, hati bitaqatak. Nih, sini kartu kamu ya. Berikan kartu kamu. Kata si Umar, hazihi hiyal bitaqah. Nah, ini kartunya ini gitu katanya. Hadza huwal isal, syukran. Nah, ini kwitansinya gitu ya. Ini struk perbelanjanya itu ini. Isal itu struk pembelanjaan. Syukran namanya, terima kasih. Nah, seperti itu ya. Ini dialog tentang fil markazi tijari atau fisukil markazi, bisa disebut seperti itu. Nah, aina markaz tijari, di mana supermarketnya itu? Maza yashtari Umar, apa yang Umar beli? Itu jawabnya singkat saja ya, tidak usah dengan banyak panjang, tapi yang penting kalian jawab dengan singkat saja. Ya. Karena tugas yang lain juga masih banyak di bawahnya ini. Bimaza yadfa'u Umar, dengan apa Umar membayar? Itu dijawab halil hiza ghali, apakah sepatunya itu ghali, mahal? Fi ayyi daurin mahallul akhziyah, di tingkat berapa sepatunya itu, di tingkat berapa ya? Itu dijawab hanya 5 soal.
Selanjutnya ini ada percakapan tentang maktabul barid, kantor pos. Ini juga tempat umum yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kata pak gurunya, "Sabahul khair ya Ilyas." Selamat pagi wahai Ilyas. "Aina huwa aqrabu maktabil barid?" Di mana aqrabu maktabil barid itu artinya di manakah terdekat kantor pos. Maksudnya di manakah kantor pos terdekat? Aina aqrabu maktabil barid atau aina huwa maktabu saya ulangi, aina huwa aqrabu maktabil barid, di manakah kantor pos terdekat? Halil musafatu ba'idatun ila aqrabi maktabil barid? Apakah jaraknya itu, musafah itu jarak jauh dari kantor pos terdekat? Kata si Ilyas. Nah ini coba perhatikan, ini ada pola-pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan tempat umum. Ya, coba lihat lihat cara orang Arab menunjukkan jalan tempat, sebuah tempat ini ya. Katanya at-turuqu ilaihi ghairu ba'idah. Jalan kepadanya itu tidak jauh, ya. Nih, min huna ila syari'il kabir amamaka. Dari sini itu ke jalan besar, di depan kamu itu ada jalan besar. Wa min hunak, dari situ, dari sana itu, ila syari'is saghir. Wa min huna ila syari'is saghir. Dan dari sana itu ke jalan yang besar di depan kamu. Wa min hunaka ila syari'is saghir, ya, dari sana itu ke jalan kecil, ya, maksudnya jalan kecil. Al-awwal, yang pertama, alal yamin, yang sebelah kanan. Summa, kemudian, ya, kemudian mararta bisyari'is saghir, Anda melewati jalan kecil yang kedua, asani, yang kedua, ala yasar, sebelah, kalau yamin kanan, kalau yasar kiri. Ya, karena ya, kalau yamin kanan, kalau yasar kiri, gitu ya. Wa maktabul barid bijiwaril matjar. Nah, kantor posnya itu di samping toko itu. Kata si Ilyas, "Mengapa kamu pergi ke sana? Limaza turibu zahab ila huna?" Mengapa Anda mau ke sana? Uridu irsalat tardi bil baridil jawi. Syukran, gitu ya. Saya ingin mengirimkan paket lewat udara, gitu ya. Al baridul jawi itu pos udara, maksudnya paket apa ya? Paket udara. Syukran. Kalau sekarang kan memang orang banyak mengirimkan barang itu lewat paket, ya, seperti apa JNE, Tiki dan segala macamnya itu. Itu kalau bahasa Arabnya al-baridul jawi. Baridul jawi. Al-barid al-jawi. Ini sebenarnya ada ya-nya, ya. Al-jawid, al-barid al-jawi. Syukran. Afwan, ya. Nah, ini jawab nanti, aina maktabul barid, mana kantor posnya mana, gitu ya. Hal at-turuqu ila maktabil barid ba'idah, apakah jalan ke kantor pos itu jauh? Terus, limadza yuridul ustaz az-zahab ila maktabil barid, mengapa Pak Guru itu ingin pergi ke kantor pos? Bi ayyi naw'in arsalal ustaz at-tarda, dengan jenis apa Pak Guru itu mengirimkan paket? Itu pakai paket apa maksudnya? Itu ada itu. Madza qalahul ustaz bada an sami'a makan al-barid li Ilyas? Apa yang Pak Guru itu katakan setelah mendengar tempat posnya itu, ya, kepada Ilyas, apa yang dia katakan? Nah, itu silakan dijawab. Ada 5 soal. Selanjutnya, untuk semakin memahami tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita, di sini ada satu tempat umum yang akan dibahas juga, fil masrif, ya, di bank, ya. Oh, ini salah ini, ya. Ini salah, jadi ini artinya bukan di mana laboratorium, tapi artinya adalah apa yang bisa saya bantu, ya, Pak, ini ya, Pak, apa yang bisa saya bantu? Nih kata tanya ini, ayo khidmah itu apa yang bisa saya bantu? Terus uridu an abtaha hisaban, saya ingin membuka rekening, katanya. Hisab di sini diartikan rekeningnya. Hal indaka bitaqatun syakhsiyah,
apakah kamu punya KTP? Ya, kata si Ali, haza huwa unwani, ini alamat saya. Intazir lahzah, tunggu sebentar. Limaza tabtahu hisaban, mengapa kamu buka rekening? Kata si Ali, uridu an udi'a nuqudan fi hisabi, ya. Saya ingin itu menyimpan uang saya di rekening saya, ya. Auda'a yudi'u itu artinya menyimpan, ya, menyimpan. Jadi auda'a yudi'u, ya. Itu artinya menyimpan. Kita rubah dulu karena ini ada kesalahan. Ada auda'a yudi'u, ya. Uridu an udi'a nuqudan fi hisabi, saya ingin menyimpan uang di rekening saya. Haza huwal hisab, ini dia rekeningnya, kata si Sayrafinya, ya. Sayrafi itu artinya tellernya, ya, teller bank itu. Alaika an tuwaqqi'a ya sayyid, Anda harus menandatanganinya, wahai Pak, ya, Pak. Aina uwaqqi, kata si Ali itu, saya nanda tangannya di mana? Oh, nah di sini, ya, kata si Sayrafi sambil menunjukkan tempat menandatanganinya. Nah ini, jadi masrif itu sama dengan al-bank, ya, bank itu artinya bank, ya. Jadi orang Arab kalau kita ngomongnya masrif paham, ngomong bank juga bisa, ya, tidak masalah itu. Mereka bisa memahami karena bank itu kata yang sangat umum. Nah selanjutnya silakan dikerjakan ini. Mengapa Ali pergi ke bank? Apa yang ditanyakan teller itu kepada Ali? Mengapa Ali membuka rekening, gitu, ya? Mengapa dia buka rekening? Terus apakah Ali punya KTP? Di mana teller itu bekerja? Itu silakan dijawab di sini, ya. Jawabnya singkat-singkat saja. Karena tadi sudah ada 15 soal, terus ada tugas kalian untuk menerjemahkan percakapan yang singkat ini. Jadi ada 3 tempat yang kita bahas mengenai tempat umum di bab pertemuan bab mengenai tempat umum ini, pertemuan keempat ini. Nah selanjutnya, untuk semakin memahami atau semakin terlatih kita mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan tempat umum, terutama yang berhubungan dengan percakapan yang kita bahas. Ini ada beberapa latihan. Pertama, ajib anil as'ila musta'inan bis-suwari. Jawab pertanyaan dengan bantuan gambar. Nah, nanti kita lihat dulu, ya. Ada gambarnya. Kalau oh ya, ini perintahnya salah. Ini yang benar itu yang ini. Istabdil kama fil misal, ya. Istabdil kama fil misal. Jadi yang ini salah. Ini yang benarnya itu istabdil kama fil misal. Jawab seperti pada contoh. Ayu hizain turid, sepatu mana yang kamu inginkan? Ini nanya atau cara bertanya mengenai benda yang kita inginkan. Misalnya ayu hizain turid, sepatu mana yang kamu inginkan? Coba kalau hizanya kita ganti dengan domirnya dulu, ya. Kalau domirnya anti, berarti pakai turidina, ya. Jadi nanti yang berganti kalau bukan hizanya, turidnya, ya, turidunya. Jadi kalau diganti anti berarti ayu hizain turidina, sepatu mana yang kamu mau, ya, seperti itu. Tetap sepatu karena soal yang awalnya itu sepatu. Nah, kalau soal nomor 1 kitabun, ini tinggal ganti yang hizanya, bukan yang fiilnya, ya. Ayu hizain turidina. Kalau yang ini berarti ayu kitabin turidina, ya. Terus kalau yang ini ayu kitabin, nomor 2 ini, ya. Karena nomor 1-nya pakai kitabun, nomor 2 juga pakai kitabun. Kalau huwa itu yuridu, ya, huwa yuridu. Nah, untuk cara menggunakannya coba perhatikan dulu seperti ini, ya. Kalau huwa itu dia pakai yuridu, ya. Kalau hiya dia perempuan itu menggunakan turidu, ya. Kalau anta, ya, anta, ini kita ini lihat, anta itu pakai turidu,
Kalau anti, perhatikan, anti itu pakai turidina. Kalau ana itu pakai uridu. Seperti itu ya. Lihat huruf awalnya itu yang berubah. Anta turidu, anti turidina, huwa yuridu. Kalau hiya turidu, hiya dengan anta itu sama. Kalau ana baru uridu. Nah, ini cara menggunakan kata saya mau, dia mau, kamu mau gitu ya. Nah, ini silakan dipahami. Tinggal kalian mengganti-ganti saja ini. Misalnya huwa berarti yuridu. Kalau haqibah ayu haqibatin yuridu. Ini karena pakai huwa ya. Jadi nomor 1 ini berdasarkan yang contoh terakhir. Nomor 2 ini nanti berdasarkan nomor 1. Jadi kenapa disuruh mengganti-ganti seperti ini? Ini drill ya. Ini melatih kita menukar-nukar kata ketika menggunakan pola ayu seperti ini ya. Ayu hiza inturidu, ayu hiza inturidina, ayu kita bin turidu, ayu kita bin yuridu, dan seterusnya gitu ya. Nah, tuh. Kitab artinya buku, huwa dia laki-laki, haqibatun tas, dia perempuan, pena, kamu laki-laki, ini anta, mistoratun, mistar penggaris, anti, kamu perempuan, mimsahatun, penghapus, huwa dia laki-laki. Itu silakan kalian tukar-tukar saja sesuai dengan kaidah yang tadi dijelaskan. Nah, sedikit ini ada tambahan untuk materi di bab ini mengenal yang namanya kata tanya atau istifham. Kita sering belajar bahasa Arab itu bertemu dengan yang namanya istifham. Apa itu istifham? Ya, istifham itu dari kata paham. Paham itu maksudnya memahami ya, mengetahui. Nah, ketika bentuknya jadi kata istifham, itu artinya berubah menjadi minta untuk diberitahukan. Jadi bertanya maksudnya. Nah, istifham itu kalau singkatnya ya kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Arab. Jadi istifham itu kata tanya. Ya. Jadi ucapan yang digunakan untuk menanyakan. Jadi ada kata-kata tanya yang digunakan untuk menanyakan. Ya. Apakah, di mana, kapan, siapa, ya. Bagaimana, berapa, ya. Nah, berikut ini dikasih contoh kalian. Kata-kata tanya yang sering kita akan gunakan selama belajar bahasa Arab. Ya. Dan harus kalian paham ini. Kalau apakah, pakai a atau hal gitu ya. A itu sama dengan hal. Ma apa? Ya, kalau maza apa yang ya. Kalau ma saja apa? Man siapa? Mata kapan? Ayyana juga kapan gitu ya. Kaifa bagaimana? Kaifa ini bisa menanyakan cara, bagaimana cara atau bagaimana keadaan, itu bisa. Aina di mana? Aina di mana? Aina al-ma'mal, aina maktabul barid, aina al-maqsab, aina masrib, dan seterusnya. Anna itu bagaimana? Ya. Kam itu berapa? Dan ayu apa atau mana? Ayu khidmah, apa yang bisa saya bantu? Ayu hizain turid, sepatu mana yang kamu mau? Ayu itu mana gitu ya, atau apa. Nah itu, jadi tugas kalian pertama sekali tadi silahkan terjemahkan percakapan ini ya. Lalu jawab 5 soal, ini 10 poin nanti. Yang kedua ini 10 poin. Dan ada tambahan 10 soal. Jadi jumlah seluruhnya adalah berjumlah 40 poin. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kumpulkan tugasnya nanti dalam bentuk nanti tugasnya itu difoto lalu dikirimkan dengan bentuk PDF ke classroom kita ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan, dan tidak lain tugas seperti ini untuk melatih kemampuan bahasa kita ya. Semakin kita sering berlatih mengulang-ulang kosakata yang dipelajari, akan semakin banyak kosakata yang kita miliki. Dan itulah tempat kita latihan ya. Makanya ketika bertemu dengan kosakata yang baru, silakan dihafalkan, silakan dipahami,
Dan mudah-mudahan kita semakin hari semakin bertambah kemampuan kosakata kita. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.